Pernah nggak kamu lagi ada di momen yang seharusnya spesial? Makan enak, nonton konser, jalan-jalan, tapi hal pertama yang kamu lakukan bukan menikmati. Kamu malah buka kamera, ambil angle, cek cahaya, rekam. Dan tiba-tiba hidup terasa seperti syuting film. Seolah-olah kamu bukan lagi hidup, tapi sedang membuat konten tentang hidup. Inilah yang sering disebut orang sebagai main character syndrome. Bukan penyakit klinis, tapi pola pikir, di mana kita merasa hidup ini adalah film, kita tokoh utamanya, dan dunia adalah penonton. Masalahnya bukan karena kita pakai media sosial. Masalahnya muncul saat setiap momen harus terlihat menarik untuk orang lain, baru terasa sah untuk kita nikmati. Pelan-pelan, batas antara hidup yang kita alami dan hidup yang kita tampilkan jadi kabur. Kita nggak lagi bertanya, apa yang aku rasakan? Tapi, ini bakal kelihatan keren gak ya di story? Dalam psikologi, ada konsep bernama imaginary audience. Awalnya dipakai untuk menjelaskan remaja. Perasaan bahwa kita selalu diperhatikan, selalu dinilai, padahal sebenarnya tidak. Di era media sosial, konsep ini hidup lagi. Bedanya sekarang bukan cuma remaja. Saat kamu memotret makanan sebelum menyentuhnya, yang kamu layani bukan perutmu, tapi audiens imajiner di kepalamu. Kamu nggak lagi makan untuk merasakan, kamu makan untuk menunjukkan. Pelan-pelan, sumber kepuasan kita bergeser. Dari dalam diri, keluar diri. Dari aku bahagia, menjadi mereka melihat aku bahagia. Sosiolog Erving Goffman menyebut hidup ini seperti panggung teater. Ada front stage, bagian yang kita tampilkan, story yang rapi, senyum terbaik, hidup yang terlihat sempurna. Dan ada backstage, bagian yang berantakan, lelah, bingung, manusiawi. Jebakan main character syndrome muncul saat kita terlalu sibuk merapikan panggung depan sampai lupa merawat panggung belakang. Contohnya sederhana, kamu datang ke konser, lampu megah, musik menggema, tapi yang kamu pikirkan bukan lagi lagunya. Kamu sibuk mikir, angle-nya pas nggak? Story-nya goyang nggak? Orang-orang bakal lihat ini seru nggak ya? Secara fisik, kamu ada di sana. Tapi secara mental, kamu sedang jadi kru kamera hidupmu sendiri. Yang lebih ironis, banyak orang merekam supaya nggak lupa momen. Padahal, sains bilang, justru sebaliknya. Penelitian dari Linda Henkel menunjukkan bahwa orang yang memotret suatu objek mengingat lebih sedikit detail dibanding orang yang hanya melihatnya langsung. Otak kita melakukan cognitive offloading, seolah berkata, tenang, kamera sudah menyimpan, aku nggak perlu benar-benar hadir. Akibatnya, kita kehilangan satu hal yang paling mahal, yaitu kehadiran penuh. Lensa kamera menciptakan jarak. Kita bukan lagi yang mengalami, kita menjadi yang mengamati. Dan hidup yang diamati tidak pernah terasa sedalam hidup yang dialami. Masalahnya bukan teknologi, bukan kamera, bukan media sosial. Masalahnya adalah saat dokumentasi menjadi syarat untuk bisa menikmati. Mungkin pertanyaan kecil ini bisa kita latih setiap hari. Aku merekam ini untuk kenangan atau untuk membuktikan pada orang lain bahwa aku ada di sini. Kadang, momen paling berharga justru yang tidak pernah masuk galeri, yang tidak pernah muncul di story, yang hanya hidup di dalam diri kita. Karena pada akhirnya, hidup bukan panggung, bukan feed, bukan arsip. Hidup adalah sesuatu yang dirasakan, bukan sekedar ditampilkan. Kalau video ini membuat kamu berhenti sejenak dan berpikir, mungkin sudah waktunya kita belajar satu seni yang sederhana tapi langka. Seni untuk benar-benar hadir. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa konten seperti ini penting, kamu bisa subscribe agar kita bisa terus belajar menjadi manusia yang lebih sadar di dunia yang semakin berisik.